Halo guys, welcome to channel Rumah Bener Rampung. Kita kembali lagi di channel yang tidak bosan-bosannya membahas tentang ulet Jerman ini guys ya. Hanya di channel Rumah Bener Rampung, di spesialis ulet Jerman. Oke guys, nah ini kita pembahasan tentang kematian di kepik ulet Jerman guys ya. Ini kita akan bahas semua tentang kepik di sini. Dan saya tidak akan menjawab pertanyaan teman-teman lagi, karena kita sekarang ini versi baru ya guys ya. Oke guys, dan durasi pun nggak terlalu panjang juga. Nah di sini kita akan bahas tentang kematian di kepik ulet Jerman. Nih seperti ini guys. Ini sudah berapa kali produksi, dia pasti akan mati. Ini berkisar udah 6-7 kali apa 8 kali, bisa 10 kalian guys ya. Kemungkinan nggak sampai 10 kali dia akan mati semua guys. Mati semua dalam arti dia bertahap guys ya. Nah kebanyakan teman-teman yang komentar sama saya dan nanya di via WA itu, kenapa bang kepik saya selalu berada di pojokan dan tiba-tiba dia mati. Seperti ini guys. Saya akan jelaskan di sini dengan detail. Itu kalau memang kepik kalian baru, dia tidak akan kalau kepik kalian itu masih baru, dia akan berada di pojokan karena dia masih baru dan dia merasa dia ketakutan guys. Dia berkumpul semua karena di kepik ulet Jerman, dan ulet Jerman juga berkoloni guys ya. Jadi dia lebih banyak kepik, dia lebih bagus guys. Nah kalau yang sudah seperti ini, dia sudah nggak takut lagi guys. Dia kalau mau makan, makan aja. Oke guys. Nah ini yang sudah lumayan tua, dan dia pun berjalan pun sudah nggak gesit lagi guys ya. Seperti ini guys. Ini udah nggak gesit lagi guys. Tuh yang ini guys. Nah itu ciri-ciri kalau memang kepiknya sudah tua. Dia nggak bakalan lama, nggak mungkin sampai umurnya 1 tahun, setengah tahun, itu nggak mungkin guys. Bisa jadi sampai setengah tahun guys ya. Tapi kalau untuk sampai 1 tahun itu nggak mungkin guys. Dia akan mati karena ini hewan kecil yang umurnya memang nggak bakalan sampai seumur gitu guys ya. Oke guys. Nah di sini kalian kalau memang untuk mengatasin kepik yang masih baru, itu diusahakan pemberian pakannya seperti ini guys ya. Diusahakan pemberian pakannya seperti ini. Dan terus kepik itu masih baru, dia diusahakan kalian di kotak itu kalian tutup, karena dia takut cahaya kalau masih baru. Dan terus kalian usahain jangan sampai dia ketakutan, karena di kepik ini dia bakalan stres guys ya. Dia stres, dia akan mati guys. Dia akan mati. Tapi kalau kalian bisa mengatasin semua, di kepik ini nggak ada yang namanya stres. Nah tapi kalau kalian itu untuk produksi yang pertama memang seperti itu. Tapi kalau udah produksi yang kedua kali, itu dia nggak akan takut guys. Kenapa saya bilang nggak akan takut? Itu dia sudah terbiasa. Dalam arti kalian harus pemisahannya ini pakai tangan guys ya. Jangan pakai ayakan. Karena kalau kepik ini, kalau kita pemisahan pakai ayakan, itu dia gini deh, kita logika aja.
kita pakai ayakan, bekas makan, bekas pur yang gede-gedenya masih ngikut diayakan. Dan sedangkan di makanan yang kering ini positif ada telurnya guys. Oke, positif ada telurnya. Jadi kalau kotoran itu banyak, kita keayak telurnya itu sudah banyak juga guys ya. Jadi diusahakan untuk kalian pengambilan kepiknya itu pakai tangan aja. Jadi untuk produksi yang kedua, ketiga dan seterusnya itu kepiknya ini nggak akan takut lagi guys. Ini yang seperti punya saya ini sudah nggak takut lagi guys ya, nggak takut lagi. Nah untuk pengambilan kepiknya ini kalian harus hati-hati, jangan sampai kaki kepik itu patah. Karena kalau sampai kaki kepik patah satu, itu sudah akan mati, mengakibatkan kematian pada kepik ini. Itu kepik ini rawan dengan kematian di kakinya guys ya. Karena kalau kakinya sudah patah satu itu sudah pasti mati punya gitu guys. Jadi diusahakan untuk kepiknya ini juga mau makan yang namanya kates muda yang dipotong tipis-tipis. Ini kates mudanya ini sudah dimakan guys ya, udah sompal. Dia rata-rata dia semuanya mau makan guys, nggak ada yang nggak mau makan. Tapi kalau kepik ini nggak mau makan, positif nanti mati semua guys. Ini kalau sudah setua ini tingkat kematiannya bertahap guys ya. Ini kalau dia udah mulai tua lagi, dia positif udah 10-20 matinya. Nah ini masih berkisar 5-8. Ini ada 2 kotak guys ya, matinya sama 5-8, kadang 10 seperti yang di bawah juga. Nah makanya saya cepat melakukan untuk pemisahan dalam pembibitan seperti ini guys. Nah untuk berjaga-jaga jangan sampai dia produksi kita ini kehabisan. Oke. Nah kita pembahasannya tentang kepik ini apalagi ya guys ya. Kalau dia berantem itu positif, dia pasti berantem guys. Tapi kalau untuk kanibal dia nggak mungkin kanibal. Karena kenapa saya bilang nggak mungkin kanibal? Karena kepik ininya ini keras guys, nggak ada yang bisa makan kepik ini guys ya, nggak ada yang bisa makan kepik. Nah tapi kalau dia itu ulet, dia kanibal. Ulet Jerman itu kanibal kalau dia kelaparan, berbeda sama kepik. Yang ada dia kelaparan, dia saling berantem saling apa ya, tapi kalau untuk intinya dia saling bunuh lah. Mungkin karena kesel apa gimana ya guys ya, itu aja. Ini medianya saya pur ayam semua, tapi kalian jangan lupa untuk diayak dulu purnya untuk media kepik, bertelur kepik. Diayak dulu biar nggak ada guremnya guys. Nah kebanyakan teman-teman juga salah pengertian dalam pemakaian pur dan polar juga. Katanya sih dengar saya ada yang WA saya itu polar juga mengeluarkan gurem atau kuman. Oke guys. Nah ini kalau saya bermain di pur.
saya udah nggak pernah ada timbulnya guram lagi, karena ini purnya saya ayak dan saya nggak sangrai guys. Saya cuman ayak doang, nggak saya sangrai. Nah intinya kalian di dalam kotak ini itu dia jangan sampai panas dan lembab, dan jangan sampai dia basah. Kalau lembab dia pasti basah medianya ini, purnya ini. Itu aja, jangan sampai seperti itu. Untuk kematian di kepik ulet Jerman ini itu kalau saya sih jarang ya guys ya. Jadi saya agak bingung mau menjelaskan di kematian di kepik ini guys, karena kalau memang kepik ini sudah ketuaan pasti positif dia mati. Oke guys. Nah sedangkan teman-teman suka sharing juga tentang kematian dari kepik, itu saya masih bingung menjawabnya karena saya belum pernah ngalamin. Oke guys. Dan intinya gini guys ya, kita ngambil intinya aja. Kalau saya pemberiannya ini medianya tetap pur ayam. Oke guys, nggak usah ganti-ganti guys ya. Nah intinya di kepik kalian, yang penting kepik kalian itu diusahakan bisa makan ulet kates mudanya ini guys ya. Nah diusahakan kates mudanya ini dipotong tipis-tipis guys, jangan dipotong gede-gede, biar lama habisnya, biar bisa 3 hari 4 hari di sini guys. Jangan seperti itu, mending kalian potong seperti ini tipis-tipis. Oke. Kalau mau berhasil ya susah sedikit nggak apa-apa guys, yang penting menghasilkan uang, daripada kalian nggak capek tapi nggak berhasil. Yang penting capek guys, sesuai penghasilan kita guys. Oke, intinya seperti itu. Yang penting kepik ulet Jerman kalian ini mau makan kates muda, karena ini sumber airnya guys. Nah sampai di sini dulu video dari saya. Kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman juga. Kita berbagi dan sharing di sini guys ya, bukan semuanya kita sok pinter. Saya nggak mau sok pinter, karena di sini juga saya masih pengen belajar. Nanti gini guys, di dalam keberhasilan itu pasti ada satu sisi kita, ada saatnya kita mengalami kegagalan. Nggak mungkin ada suksesnya terus guys ya. Ini kalau dalam arti ada kesalahan satu aja, ini kepik mati semua guys. Ini kepik mati semua. Nah kalau memang ini ada kendala yang memang seperti itu, saya selalu buat videonya guys ya. Jadi nggak ada yang saya nggak buat di sini. Semuanya dari pengalaman saya menjelaskan di sini. Dan walaupun saya nggak ada pengalamannya di sini, itu saya nggak akan pernah berani mau ngejelasin, karena saya takut kesalahan guys ya. Itu aja. Nah sampai di sini dulu video dari saya. Oke guys, thank you.